Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam jumpa kembali di pagi hari yang indah ini dengan satu pertanyaan kepada kita semua. Apa yang kita cari di dunia ini? Bapak Ibu sekalian, semua pasti akan menjawab berbeda-beda apa yang dia cari dalam kehidupan yang sementara di dunia ini. Semua orang dengan berbagai latar belakangnya akan memilih. Jadi Bapak Ibu, macam-macam yang ada dalam jawaban-jawaban tersebut. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya yang kita cari, semua orang akan mencari kehidupan yang aman, tentram, damai, dan mengalami kebahagiaan. Semua orang membutuhkan itu. Tapi bagaimana kita mencarinya? Mari kita sama-sama melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang ingin mencari uang yang banyak supaya bisa melewati penderitaan yang selama ini dialami. Pada dasarnya kita semua ingin mencari kebahagiaan. Orang boleh memiliki segala macam harta, kekayaan di dunia ini, memiliki kekuasaan, memiliki yang besar, dapat berbuat sesuka hati, tetapi dia belum tentu dapat menemukan kebahagiaan. Banyak orang Kristen saat ini disibukkan oleh berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kebahagiaan, sehingga prioritas utama kehidupan tidak lagi berfokus pada panggilan Allah dan keinginan Allah, tetapi lebih mengutamakan kepentingan diri dan duniawi. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita? Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Seberapa jauh, seberapa besar peranan Allah dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat kita bahagia melebihi apapun yang kita miliki. Firman Allah mengajarkan, memberitahukan kepada kita dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Dua hal yang dapat kita pelajari dalam ayat ini adalah pertama, kerajaan Allah artinya kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan kita, agar kerajaan Allah datang dengan kuasa yang luar biasa, dengan tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita hanya bertujuan untuk menemukan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kebenarannya artinya harus kita berusaha untuk mentaati perintah Tuhan, memiliki kebenaran Kristus, jauhkan diri dari keinginan dunia dan dosa, agar semua orang dapat melihat bahwa kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang menjadi aktivitas atau tanggung jawab kita untuk menjalani kehidupan ini adalah kita harus tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dimanapun kita berada, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun di dalam tugas kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Dalam kehidupan rumah tangga kita, hubungan antara keluarga, orang tua dan anak, anak dan orang tua dan keluarga selanjutnya, selalu rukun dan damai sepanjang hidup. Betapa bahagianya apabila kita hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya kita akan mendapat berkat dalam hal materi saja, tetapi kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita yang dapat kita alami itu adalah merupakan kebahagiaan sejati. Dan disitulah benar-benar sungguh nyata
dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita kembali merenungkan apakah kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Tugas kita mencari sampai menemukan dan mengalaminya. Janji Tuhan adalah menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ya Bapa di sorga, tanpa Engkau, kehadiran Engkau dalam kehidupan kita, maka apa yang Tuhan janjikan pasti kami tidak akan peroleh. Oleh karena itu, Bapa, ajarilah kami, tuntun kami, agar selalu kami berbuat kebaikan menurut kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.